Salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali lagi untuk belajar firman Tuhan. Ya, supaya kehidupan kita pun terus bertumbuh secara iman dan kita juga hidup tidak sia-sia. Karena kalau kita hidup tanpa menghidupi firman atau hidup kita hanya mengikuti hal-hal dunia saja, ya tentu di ujungnya nanti kita akan menyesal. Sia-sia semua kehidupan kita kalau fokus kita hanya di dunia ini saja. Kalau fokus kita hanya untuk kenikmatan sesaat di dunia selama hidup ini. Tapi yang utama adalah fokus kita bagaimana supaya kehidupan setelah kematian kita bisa mendapat kehidupan yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Itulah tujuan kita. Dan selama kita hidup, ya tentu kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki, bukan kehendak kita. Ya, kita berbuat segala sesuatu itu jangan karena itu untuk sesuatu yang kita harapkan kembali atau balas budi. Bukan seperti itu. Kita melakukan segala sesuatu itu karena kita ini adalah hamba Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk orang lain umpamanya, ya karena orang lain itu pun adalah ciptaan Tuhan. Orang lain itu pun berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan atau membantu seseorang, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi intinya bukan pada apa yang kita lakukan, tapi intinya adalah bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, makanya hari ini tema kita adalah perbuatan baik belum tentu berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi, perbuatan baik belum tentu berkenan bagi Tuhan. Nah, ini tema kita. Jadi, ini sangat kontroversi ya dengan pemikiran manusia. Kalau namanya orang berbuat baik, ya pastilah menyenangkan Tuhan. Atau namanya berbuat baik, ya pandangan orang pun sudah pasti orang benar, orang baik. Ya, tapi mari kita lihat apakah perbuatan baik kita itu sudah pasti menyenangkan Tuhan atau perbuatan baik kita itu hanya menyenangkan diri kita sendiri dan untuk memuaskan nafsu kita saja. Saudara kekasih Kristus, mari kita lihat ayat firman Tuhan Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan buat kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, pesta percederaan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Saudara kasih Kristus, di sini Galatia 5 17 sampai 21 ini adalah mengenai keinginan daging, ya. Jadi dikatakan di sini oleh Paulus bahwa semua itu keinginan daging itu tadi yang sudah disebutkan tadi itu satu pun tidak berkenan bagi Tuhan. Ini hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang jelek. Nah, namun yang kita mau bahas hari ini adalah perbuatan yang baik, tapi tidak berkenan bagi Tuhan, atau belum tentu berkenan bagi Tuhan. Saudara, kita harus pahami, manusia itu terdiri atas 3, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ini harus kita tahu dulu, sehingga nanti ini ada korelasinya atau ini ada hubungannya dengan perbuatan baik kita itu kenapa tidak menyenangkan Tuhan. Kita harus pahami mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Saya akan nanti bahas secara globalnya, secara detailnya nanti akan pertemuan berikutnya kita bisa bahas masing-masing. Nah,
Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu jelas mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Karena dikatakan di sana, semoga Allah damai sejahtera memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, jadi memang 3. Sesuai dengan Alkitab mengatakan 3 bagian di dalam diri manusia. Jadi daging adalah mencakup pekerjaan, yaitu perpaduan antara jiwa dan tubuh. Itulah yang dibilang daging. Jadi kalau buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tapi kalau perbuatan daging yang tadi itu, perbuatan daging yang kita bacakan itu, nah itu perbuatan daging itu adalah perpaduan antara jiwa dan tubuh kita ini. Itulah namanya perbuatan daging. Roh itu berfungsi, ya, kalau roh, jiwa, tubuh. Kalau roh itu berfungsi untuk tempat persekutuan dengan Allah. Jadi di roh kita lah kita bisa bersekutu dengan Allah, bukan di jiwa kita, bukan di daging kita, bukan di tubuh kita, tapi di roh kita. Nah, jadi kesadaran akan Allah itu ada di roh. Kita bisa sadar ada Allah itu karena ada roh kita. Nah, perbuatan baik ada 2 ukurannya. Ya, pertama, baik menurut ukuran manusia, atau kedua baik menurut ukuran Allah. Nah, di sini nanti bisa kita lihat apakah perbuatan baik tadi itu karena kedagingan atau perbuatan baik itu karena roh. Nah, bagaimana kok bisa dibilang perbuatan baik belum tentu berkenan bagi Tuhan? Setidaknya itu ada 3 hal yang harus kita pahami kenapa perbuatan baik tidak berkenan bagi Tuhan. Pertama itu, perbuatan baik yang dilakukan oleh perbuatan daging. Melalui jiwa yang fungsinya pikiran. Jadi perbuatan daging yang melalui jiwa. Di dalam jiwa ada 3 bagian. Fungsi pikiran, fungsi emosi atau perasaan, fungsi kehendak atau tekad. Itu ada di dalam jiwa manusia. Makanya kalau pikirannya terganggu dibilang dia sakit jiwa. Ya, bukan sakit badan, sakit jiwa. Nah, demikian juga kalau dia tidak punya perasaan, ya, kalau saudara bisa lihat, orang yang tidak punya perasaan, umpamanya nih, saudara bertetangga dengan orang tua yang marah-marah terus kepada anaknya atau menyiksa anaknya. Kenapa orang bilang, oh itu orang tua sakit jiwa itu? Karena dia tidak punya perasaan lagi. Nah, ini makanya di dalam jiwa itu ada fungsi pikiran, fungsi perasaan, dan fungsi tekad atau kehendak. Ya, nah inilah makanya dikatakan perbuatan baik tidak bakal berkenan kepada Tuhan yang dilakukan oleh daging, di mana itu daging yang kita bilang ini adalah perpaduan antara jiwa dan tubuh, ya. Perpaduan antara jiwa dan tubuh itu menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Nah, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Allah tidak bisa berhubungan dengan manusia melalui hanya pikiran. Harus tetap melalui roh. Nah, kita harus paham, saudara kekasih Kristus. Bagaimana sebenarnya terbentuknya jiwa manusia? Nah, kita coba telusuri kenapa, bagaimana jiwa manusia itu bisa terbentuk. Yang ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan itu. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi pembentukan manusia, yaitu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Jadi Allah menghembuskan nafas, bertemulah hembusan nafas itu tadi, yang dihembuskan Allah itu bertemu dengan tubuh. Tubuh manusia yang dibentuk dari debu tanah. Nah, setelah pertemuan itu, maka terbentuklah hidup. Tanah ini tadi hidup.
menjadi makhluk yang hidup. Nah, setelah makhluk ini menjadi hidup, disitulah terbentuknya jiwa. Ya, di situ perpaduan ini membentuk jiwa, di mana disitulah mulai manusia bisa berpikir, bisa berperasaan, emosi, bisa punya kehendak. Jadi perpaduan itu. Makanya pada saat manusia pertama kali diciptakan, ya, di situ perpaduan antara roh, jiwa, dan tubuh itu harmonis. Di dalam jiwa inilah, ya, berfungsi jiwa ini untuk memadukan roh dan tubuh, ya, membaurkan roh dan tubuh, sehingga tubuh manusia pun sebelum berdosa itu tubuh rohani. Jadi tubuh ini masih kudus, masih mulia. Karena apa? Karena roh lah yang memadukan. Roh inilah yang berhubungan dengan Allah, karena Allah adalah roh. Nah, jadi kita pun, ya, hidup kita ini bisa berkenan kalau kita hidup oleh roh. Makanya dibilang di firman, roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, ini pembentukannya, supaya saudara tahu, ya, di perbuatan baik yang hanya sumbernya dari pikiran saja, itu belum tentu berkenan bagi Allah. Bisa dikatakan tidak berkenan bagi Allah. Nah, jadi bagaimana kalau dibilang kalau hanya melalui pikiran aja, harus bagaimana supaya perbuatan baik yang ada di pikiran kita itu berkenan bagi Allah. Nah, kita lihat fungsi roh. Ada juga 3 fungsi roh. Yaitu di situ ada fungsi hati nurani, di situ ada fungsi intuisi, di situ ada fungsinya yang namanya penyembahan. Nah, jadi kita di dalam kita berhubungan atau melakukan sesuatu itu, pikiran ini harus dikontrol atau didominasi oleh roh. Sehingga apa? Apa yang dilakukan pikiran itu melalui kehendak roh. Atau apa yang dikehendaki oleh roh, itu pasti sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, contohnya, hati nurani saudara. Saudara bisa nggak punya hati nurani lagi kalau sering-sering berbuat jahat terus berulang-ulang. Makanya orang suka bilang, dia nggak punya hati itu, gitu. Karena apa? Sudah dipadamkan hati nurani, dimatikan. Bukan hilang, tapi dimatikan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan jahat terus yang dominasi. Nah, demikian juga ini. Hati nurani itu tidak akan bisa berbohong kalau, ya, saudara tidak membiasakan di dalam seluruh kehidupan saudara untuk berbohong setiap saat. Saya kasih contoh. Kalau saudara jualan, ya, jualan barang, saudara ambil dari pabrik, harga satu barang 1 juta, saudara jual 2 juta. Nah, begitu ada orang yang beli, dia nawar, dari harga yang ditawarkan oleh saudara 2 juta, mungkin dia tawar 1,5 juta gitu. Pikiran saudara itu bisa berbohong. Ya, saudara bisa bilang pada saat Anda bilang kepada pelanggan atau pembeli, saudara bisa bilang, oh 1,5 juta, modalnya aja lebih saya beli 1,5 juta. Padahal saudara beli berapa? 1 juta. Nah, pikiran Anda bisa melakukan itu. Tetapi, ya, tanya, hati nurani saudara pasti bilang, bohong kamu kan beli cuma 1 juta. Itu halus sekali berbicara dalam hati nurani. Itulah fungsi roh. Jadi, saudara sekalian, kalau kita melakukan perbuatan baik hanya dengan pikiran kita, tanpa melibatkan roh, itu hanya untuk kepuasan kita sendiri. Atau hanya untuk supaya orang melihat kita baik. Ya. Kalau tidak ada roh, perbuatan baik kita itu tidak mungkin berkenan bagi Allah. Karena tidak sesuai dengan standar Allah. Nah, inilah yang perlu atau harus orang-orang Kristen pahami. Makanya, jangan karena kita orang Kristen, kita hanya melakukan aktivitas rohani ke gereja saja. Ya, dengan pikiran apa? Pikiran kita, ya, kalau kita ke gereja, benar-benar saya orang Kristen. Dan benar-benar saya berarti ya sudah benar melakukan iman saya, gitu. Nah, itu sebatas pikiran dan itu tidak berkenan bagi Allah. Jadi tidak gampang mengikut
Yesus dengan benar, mengikut Tuhan dengan benar itu tidak gampang, saudara. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah itu berhubungan dengan manusia melalui roh manusia, ya. Jadi roh manusia itu yang memerintahkan jiwa, sehingga jiwa ini pun meneruskan apa yang dikehendaki roh itu, ya. Dan jiwa ini tunduk kepada roh, sehingga apapun yang ada di dalam jiwa ini dia mengikuti kehendak roh karena roh yang dominan. Sehingga itu juga yang dilakukan tubuh. Sehingga tindakan-tindakan kita itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Di sini di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan ia berpikir, alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu ia memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Nah, ini Kejadian 3 ayat 6 dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Jadi jelas di sini dikatakan dan ia berpikir. Ini Hawa maksudnya. Pada saat iblis menggoda, Hawa mulai berpikir, mempergunakan pikiran dia tanpa dia mengikuti apa yang ada di dalam rohnya. Rohnya itu sebenarnya bilang jangan, karena larangan Tuhan sudah jelas, jangan kamu memakan. Nah, itu yang terjadi sering dalam kehidupan kita. Hati nurani sudah berkata ya, tidak baik atau jangan. Tapi pikiran dan kehendak, ya, perasaan kita bawa, nggak apa-apa. Nah, itu sudah jelas-jelas sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, jadi kita bisa koreksi diri. Apa yang kita lakukan selama ini, saudara-saudara, apakah hanya dengan pikiran atau perasaan atau kehendak saja, itu semua di dalam jiwa. Atau kita bertanya pada hati nurani kita. Intuisi. Nah, intuisi itu adalah sesuatu yang kita bisa tahu tanpa melibatkan intelektual. Itulah intuisi. Contoh, saudara tadi tidak ada keinginan untuk membantu orang. Tiba-tiba begitu saudara melihat orang yang butuh bantuan, saudara bantu. Itu intuisi namanya. Ya, bukan keinginan pikiran. Karena saudara tidak berpikir tadi. Dan tidak ada perasaan, tidak ada kehendak tadi untuk membantu. Tapi begitu Anda melihat, nah Anda mau dan tergerak untuk itu fungsi roh. Ya, itulah intuisi. Makanya roh itu fungsinya hati nurani, intuisi dan penyembahan. Saudara bisa menyembah dengan benar itu kalau Anda menyembah dalam roh. Firman Tuhan menyatakan orang penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Di luar dari itu bukan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang hanya membenarkan diri atau membuat senang diri sendiri. Nah, ini saudara kekasih Kristus. Jadi mulai sekarang kita bisa berpikir apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Apakah dari pikiran kita saja atau seluruhnya dari hati nurani kita, ya. Nah, ini hal yang kedua, perbuatan baik yang dilakukan oleh emosi atau perasaan. Nah, ini semua fungsinya letaknya di jiwa. Jadi perasaan kita ini pun belum tentu berkenan bagi Tuhan. Kalau hanya perasaan yang ada di jiwa tanpa melibatkan roh. Ya, ini belum tentu berkenan bagi Tuhan. Filipi 2 ayat 4-5 mengatakan begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan itu harus sesuai dengan pikiran perasaan Yesus. Jadi saudara melakukan kebaikan kalau tidak sesuai dengan perasaan Yesus, hanya melalui perasaan saudara aja, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan baik itu hanya untuk menyenangkan perasaan saudara saja. Tapi perbuatan baik harus sesuai dengan perasaan Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kalau yang tadi itu terjemahan baru, sekarang kita lihat bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Kita harus banyak baca Alkitab perbandingannya supaya lebih memahami. Filipi 2 ayat 4-5 dikatakan gini.
perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa. Ini sudah jelas bahwa perasaan pikiran itu ada di jiwa. Di sini dikatakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Ayo. Jadi kita harus punya jiwa seperti Yesus Kristus. Punya pikiran, yang dimana tadi saya bilang dari awal bahwa jiwa itu ada di situ fungsi pikiran, fungsi perasaan, kehendak. Kalau di Alkitab terjemahan baru tadi dikatakan, hendaklah pikiran dan perasaanmu seperti pada Yesus, seperti pada pikiran perasaan Yesus. Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah engkau berjiwa. Dia rangkum itu. Berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi jelas saudara, di sini jelas bahwa kita, jiwa kita harus sama dengan jiwa Yesus. Artinya pikiran dan perasaan kita itu yang berkenan bagi Tuhan hanya yang sama dengan pikiran perasaan Kristus. Berarti perasaan yang sumbernya, sumbernya di mana? Supaya berkenan bagi Tuhan. Sumbernya sama dengan sumber pikiran dan perasaan Yesus. Kalau pada saat Yesus ada di bumi, dia mengajar murid-muridnya, dia suka bilang apa? Aku melakukan ini bukan atas kehendakku. Tuh. Bukan atas kehendakku. Ingat itu. Jadi kehendak itu di mana tadi? Di jiwa. Berarti Yesus bilang, aku melakukan ini bukan atas jiwaku. Tapi aku melakukan ini karena itulah kehendak Allah. Jadi dibilang karena itulah jiwa Allah. Atau itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kita pun begitu. Aku melakukan ini bukan atas kehendakku. Tetapi kehendak Yesus. Nah, sumbernya di mana? Sumbernya adalah roh Allah. Artinya bersumber di Allah. Allah itu adalah roh. Jadi sumbernya adalah roh. Kita pun sumbernya harus roh. Ya. Makanya, saudara kekasih Kristus, pikiran, perasaan itu baik di mata Tuhan, atau perbuatan baik kita itu baik di mata Tuhan kalau sumbernya dari roh. Tapi kalau sumbernya jiwa, tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan baik apapun yang saudara lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau perasaan Anda membantu saudara, membantu orang lain, tetapi itu hanya sebatas perasaan kita supaya orang melihat kita baik. Supaya kita merasa diri kita lebih penting dari orang atau lebih berkuasa dari orang. Supaya dipandang orang berbeda dengan orang yang lain. Nah, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Itu sumbernya masih di jiwa. Ya, bukan roh. Ini hal yang kedua yang saudara harus tahu. Hal yang ketiga, perbuatan baik yang dilakukan oleh kehendak atau tekad sumbernya jiwa saja. Jadi tadi udah perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran sumbernya jiwa tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh emosi atau perasaan yang sumbernya juga di jiwa itu tidak berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, perbuatan baik yang dilakukan oleh tekad atau kehendak kita, tapi sumbernya jiwa itu juga tidak berkenan bagi Tuhan. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara, Paulus di sini mengatakan bahwa dahulu dia melakukan kehendak daging. Ya, berbuat baik kepada yang tunduk aja kepada hukum Taurat. Jadi dia baik menurut kehendak daging, menurut hukum Taurat. Ya. Nah, ini yang dilakukan Paulus. Berbuat baik dengan orang yang satu pemikiran dengan dia. Berbuat baik dengan orang yang satu kelompok dengan dia. Berbuat baik dengan orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah, ini perbuatan baik yang dilakukan oleh daging. Nah, inilah perbuatan-perbuatan baik yang didasari oleh jiwa tadi. Nah, ini kalau tidak berhubungan dengan roh, ya perbuatan itu tadi seperti contoh-contoh tadi. Ya, hanya untuk memuaskan daging. Nah, jadi perbuatan baik tentu tidak berkenan kepada Allah karena
perbuatan baik itu bukan dari roh. Perbuatan yang bukan dari roh itu berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, jadi sudah jelas, kalau segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, ya tentu tidak berkenan bagi Allah. Jadi saudara kekasih Kristus, inilah 3 hal fungsi perbuatan baik yang dilakukan manusia, yang belum tentu berkenan bagi Allah. Atau bisa kita katakan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan hanya batasnya atau sumbernya di jiwa saja, itu sudah pasti tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak contoh tadi yang sudah kita bahas. Jadi saudara kasih Kristus, mulai hari ini saudara harus mulai memikirkan bahwa apa yang saudara lakukan itu harus benar-benar itu atas tuntunan Roh Kudus. Hidup oleh roh lah yang bisa berkenan bagi Tuhan. Jangan hidup oleh daging, yaitu jiwa dan tubuh ini. Itu cenderung dia melakukan dosa karena kita sudah berdosa dari turunan Adam dan Hawa. Firman mengatakan Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang lahir bukan dari daging. Artinya apa? Yang tidak ada manusia ini yang lahir tanpa hubungan orang tua. Makanya semua sudah berdosa. Jadi cuma satu dulu manusia yang tidak berdosa di atas muka bumi, yaitu Yesus Kristus. Karena dia lahir bukan dari hubungan daging, bukan hubungan antara orang tua, bukan hubungan suami istri, bukan. Dia lahir oleh Roh Kudus, makanya dia tidak berdosa. Nah, di Yohanes 3 ayat 6 di Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menyatakan begini. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua. Tuh, jelas. Jadi kita semua lahir dari orang tua kita. Lahir atas hubungan orang tua kita. Nah, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah. Haleluya. Nah, kekasih Kristus kita sudah jelas bahwa banyak hal yang kita tidak sadari, terutama orang-orang Kristen yang percaya, mengaku percaya Yesus Tuhan, yang mengaku bilang bahwa dia orang rohani. Banyak yang kita tidak sadari. Mungkin saudara suka melihat orang yang di gereja menyembah dengan luar biasa. Pada saat penyembahan mungkin dia menangis, terharu. Nah, begitu keluar dari gereja, besok dia ada masalah dengan orang, dia langsung marah-marah, memaki-maki, benci orang. Nah, itu dari mana bisa datang itu? Kalau memang kemarin waktu di gereja, dia benar-benar menyembah itu, oleh karena memang tuntunan Roh Kudus, oleh karena memang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi roh, itu tidak mungkin kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang memaki-maki, ya, perkataan-perkataan jahat, karena roh itu tidak bakal melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Makanya dibilang apa? Bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar perkataan baik dan keluar juga perkataan jahat. Nah, kalau kita hidup oleh roh, yang keluar dari mulut ini hanya perkataan-perkataan yang baik, yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara kekasih Kristus, menjadi orang Kristen itu jangan hanya melihat luarnya, kulitnya saja. Telusuri ke dalam. Jadi saudara kekasih Kristus, kesimpulannya adalah perbuatan baik kita itu kita harus uji. Apakah perbuatan baik kita itu dari roh atau dari jiwa kita? Nah, bagaimana mengujinya? Kalau perbuatan baik kita itu dari roh, pasti ada di situ di dalam kita melakukan perbuatan baik itu. Satu hal, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan pujian, dan di situ ada kasih. Karena buah-buah roh itu pasti ada. Kasih, ada sukacita, ada damai. Ya, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Itu perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan kalau itu memang dasarnya adalah karena roh, oleh karena roh. Pasti ada begitu. Tapi kalau perbuatan baik kita asalnya atau sumbernya hanya di jiwa saja, kita melakukannya pasti dengan perhitungan. Pasti dengan hitung-hitungan. Ya, karena di jiwa kita itu ada pikiran langsung di situ bercampur baur dengan perasaan, dengan kehendak. Nah, ini
Jadi kita harus tahu itu. Sekarang kita bisa bedakan kalau kita berbuat sesuatu itu, apakah itu benar-benar kita melakukannya dengan hati nurani, benar-benar kita melakukannya dengan kasih, benar-benar kita melakukannya memang tidak melihat siapa yang kita bantu umpamanya, siapa yang kita tolong. Nah, itu yang benar-benar perbuatan baik yang oleh Roh yang berkenan bagi kita. Demikianlah.